terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat saat ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul di tempat ini, menaikkan satu pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Kau Yesus. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami rindu Kau hadir menjamah setiap hati kami Tuhan, baik melalui pujian, penyembahan, dan melalui firman-Mu, sehingga pada saat kami pulang, kami bawa sukacita, berkat yang melimpah dan damai sejahtera dari Kau. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
mendengarkan kesaksian pujian dari para pengurus. Saya persilakan. hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serahkan hati di dalam persembahan. Bapa di surga, benar inilah hidup kami ya Bapa. Setiap saat, setiap waktu kami perlu Tuhan.
pimpinlah hidup kami ya Bapa. Sebentar kami juga Tuhan dalam bilangan hari Tuhan, kami meninggalkan tahun 2024 Tuhan Yesus, memasuki tahun 2025 Tuhan. Mari Roh Kudus, pimpinlah dan berjalanlah bersama kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat, merasakan kemuliaan Tuhan demi kemuliaan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang percaya. Saat kami juga Tuhan akan menerima firman-Mu ya Bapa, lewat hamba-Mu Tuhan, pendeta Samuel Anandi Tuhan, Engkau mengurapinya Bapa dengan segala hikmat dan pengetahuan Tuhan, dengan sumber segala kesempurnaan yang dari Bapa di surga. Biarlah kami sama-sama diberkati dan menerima pengurapan yang baru Bapa dari Roh Kudus. Dengan rasa syukur Tuhan, karena Tuhan telah membuka dan segala kebaikan Tuhan, kami telah menerima Tuhan segala berkat daripada Tuhan. Sebentar kami juga akan mengembalikan Tuhan berkat-berkat itu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami beri dengan hati yang penuh sukacita Tuhan untuk berguna di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama dengan persembahan kita akan pujian ini sama-sama. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Mari sekali lagi dari awal. Tuhan, pada malam hari ini kalau kami ada berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari-hari yang lalu. Kalau kami ada di bulan Desember penghujung tahun 2024 ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat,
semua sehat. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Biar kami juga boleh mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun 2025 bersama dengan Tuhan juga. Kami percaya Tuhan bersama-Mu selalu baik adanya. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Kau berbicara atas setiap kami Tuhan malam hari ini, sehingga ini menjadi berkat buat kami semua yang mendengarnya. Nah, kami bukan hanya pendengar, tetapi kami juga mau melakukannya. Terpujilah nama Yesus, Allah kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Katakan haleluya. Panggil Yesus. Beri tepuk tangan lagi dari kepala Tuhan Yesus. Kita tolong Herman dari kirimin saya. Halo Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini kita ada kembali boleh bertemu ya teman-teman yang ada di sini. Saya tahu inilah waktu yang sangat penting di mana kita ada hari-hari ini di dalam setiap kebersamaan kita ya dalam kasih Tuhan Yesus tentunya ya. Nah, bulan Desember memang identik dengan bulan Natal. Natal adalah itu bicara tentang kasih Yesus yang begitu besar atas umat manusia ya. Nah, karena itu Tuhan ingat kepada saya apa yang saya mau bawakan firman malam hari ini. Tuhan ingatkan bicara kita harus kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula ya. Kasih Yesus yang mula-mula itu harus ada di dalam setiap hidup orang percaya, anak-anak Tuhan ya. Nah, kenapa Bapak kasih Tuhan? Karena banyak yang orang berkata dia Kristen ya, labelnya Kristen begitu, tetapi hari-hari ini kasihnya pudar, kasihnya hilang. Maka tadi ketika WL banyak bicara tentang nyanyian kasih, wah ini pas banget ini ya. Memang Tuhan ingin itu. Saya memang baru kembali dari Yerusalem. Jadi dari Yerusalem itulah saya merasakan kasih Tuhan kembali lebih lagi gitu kan, mengingatkan kebaikan Tuhan. Karena memang kita ke Yerusalem itu bukan hanya bicara jalan-jalan, tetapi kita berziarah ya, berziarah ke tanah suci kita untuk melihat apa yang dulu Yesus ada di Yerusalem, ada di tanah Kanaan ya, kita sebut hari-hari ini bilang tanah Palestina ya. Nah, itulah dimana Tuhan ada di sana untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara saya umat manusia. Ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kan, sehingga dikaruniakan anak itu untuk menyelamatkan kita semua, para siapa percaya tidak binasa. Baik kasih Tuhan. Nah, inilah yang kita rasakan hari-hari ini. Karena ketika saya ada di Yerusalem itu memang begitu indah dan bagus ya. Ternyata memang karena kondisi situasi banyak orang yang nggak berani ke sana. Ya, yang saya ketemu sama rombongan Indonesia, teman-teman saya juga lagi. Ini orang Indonesia nekat-nekat ini. Ya. Jadi ketika ketemu empat rombongan itu, grup itu orang Indonesia semua, nggak ada yang dari luar. Dan kebetulan teman-teman saya juga yang bawa rombongan hamba Tuhan di sini. Yang pertama ada dari Timor Leste, teman saya dari Timor Leste, Bapak Abraham itu, teman saya kaget juga, lu di sini juga. Iya, saya bilang itu teman-teman kita. Lalu ketemu dengan Pak Pendeta Daniel Alexander. Bukan Pak Daniel Alexander kita nggak asing ya, karena beliau ada pelayanannya di Papua ya, di Papua, di Nabire. Dan ketemu dia bersama istri juga di hotel yang sama. Lalu ada lagi ketemu kami di satu hotel lain, tempat lain, saya lupa tuh di Bethlehem atau di mana. Dan ketemu lagi satu teman saya, Pendeta Dieter, anak rohani lah. Nah, jadi saya pikir kok orang kita semua ini nggak ada yang lain. Nah, tapi dari situ saya bersyukur kami ada di sana ya, Pak Sena dengan istri juga ikut sama-sama kami ya. Kita VVIP banget karena memang sedikit yang hadir atau yang datang ke sana, jadi kosong begitu ya. Kalau saudara pernah ke Israel, kunjungan itu selalu antri gitu kan, rame ya.
Kalau ini karena kosong, jadi setiap tempat tujuan yang kita tuju selalu kita doang itu sendirian rombongannya. Nggak ketemu yang rombongan yang lain juga beda-beda berarti tujuannya, tempatnya. Jadi kita benar-benar enak. Bahkan banyak foto-fotonya tuh, waktunya panjang. Nah, kembali kepada kasih Tuhan itulah kita diingatkan pada saat dari sana. Nah, tetapi ketika pulang dari Israel, keluar dari sana, kita dari lewat Yordania, lalu kita singgahnya adalah di Istanbul, di Turki. Tapi kami nggak ke 7 jemaat ya di Turki karena waktu cukup panjang kalau 7 jemaat itu kita ke sana. Tapi paling tidak kami bisa ada 3 hari di sana, lihat-lihat di sekitar Istanbul, ibu kota Turki ya. Nah di situ yang ada dilihat adalah ya kebanyakan adalah masjid-masjid. Nah disinilah yang membuat kesedihan hati saya, karena tempat masjid itu yang dulunya adalah gereja. Ya karena masyarakat Turki atau orang Turki itu awalnya mereka percaya kepada Yesus. Tapi karena dari kaum pihak Muslim masuk ke sana, terjadi perang antara Islam dan Kristen. Kekristenan dikalahkan, lalu diambil alih oleh mereka. Nah, karena itulah semua jadi dijadikan masjid, gereja-gereja itu. Sayangnya tadi udah saya coba ini, tapi nggak bisa itu ya, nggak bisa nyala ininya ya, LCD-nya ya, layarnya. Nah itu saya lihat begitu, aduh. Kita lihat semua yang kita ikut sama-sama itu, saya sedih juga ya. Tapi saya secara pribadi saya berdoa, Tuhan kembalikan gerejamu, bangsa Turki kepada Engkau Tuhan Yesus. Nah disitulah saya rasakan kasih Tuhan ya. Saya rasakan kasih Yesus. Bapak Ibu, kita hidup hari ini di waktu-waktu terakhir ya. Kita ada di waktu yang sangat penting hari-hari ini dan genting ya. Dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus fokus hari-hari ini di dalam kekristenan kita, bukan hanya label saja Kristen, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman. Ya. Maka saya bilang sama teman-teman pendeta di tempat kami, ya, kami kan dari GBI ya di Kota Bekasi. Saya bilang sama teman-teman pendeta, kalau kamu boleh pendidikan agama, sekolah teologi ya, S1, S2, S3, tapi kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, saya katakan pengetahuan umum. Dikatakan sama mereka, ya lebih baik nggak sekolah teologi tapi melakukan firman. Nah, kasih Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu memang harus berpengetahuan, tapi yang lebih lagi adalah understanding, pengertian, supaya Bapak Ibu teman-teman tidak salah mengerti. Dengan begitu maraknya hari-hari banyak pengajaran-pengajaran palsu ya. Ya kalau firman Tuhan katakan Alkitab nanti akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, tapi sekarang pendeta-pendeta palsu juga banyak. Saya ngomong begitu karena saya pendeta, ya udahlah, harus hati-hati ya. Jadi saya sampaikan teman-teman pendeta, hati-hati, jangan menyampaikan yang keliru, karena di media sosial begitu ramai kan, kalau kita dengar, buat jemaat kita pusing. Saudara akan pusing untuk mengcompare, membanding-bandingkan mana yang benar, mana yang salah. Ya itulah, karena apa? Karena iblis juga tahu waktunya Tuhan. Ya, Yesus akan segera datang, berarti kalau Yesus datang dia akan dihukum, iblis. Tapi iblis kenapa jalan sendiri ya dihukum? Diajak kita-kita ini manusia. Nah, oleh karena itu, saya lihat dasar yang paling kokoh di dalam kekristenan Anda dan saya adalah kembali kepada kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Tanpa kasih yang sungguh-sungguh kepada Yesus, gampang sekali akan membuat Anda goyah menghadapi keadaan zaman ini, Bapak Ibu. Ya, gak ada, kasih itu udah nomor 1. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, lalu itu Alkitab itu diperes, itu keluar satu kata, kasih. Satu kata yang keluar itu adalah kasih. Ya.
Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Yang pertama adalah kasih itu adalah sebagai perintah yang utama. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu kan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Itu adalah kasih yang pertama, hukum kasih. Dalam Perjanjian Lama, ya, Tuhan lewat Musa memberikan 10 perintah Allah, Ten Commandments. Ten Commandments ini diberikan kepada orang Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu, diberikan di Gunung Sinai ketika mereka masuk keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, dipimpin oleh Musa. Ya, tetapi dengan cara 10 hukum itu, perintah Allah itu, ternyata bangsa Yahudi nggak mampu untuk melakukannya, nggak bisa. Ya, bahkan ketika Musa lagi ada di atas gunung Sinai nggak turun-turun, mereka udah resah. Lalu dia suruh Harun, kakaknya Musa itu, bikin apa? Anak lembu emas, menggantikan Allah. Nah, ini kurang pengetahuan mereka waktu itu kan. Mereka nggak sabar menunggu Musa. Nah, kata saat itulah ketika Musa sudah ada bersama dengan Tuhan di gunung Sinai, turun. Dia lihat rame-rame di sana, ada apa ini perayaan? Ternyata mereka lagi nari-nari menyembah lembu emas. Nah, situ Musa marah. Padahal loh batu itu yang berisi 10 hukum Taurat itu dibuang kan, hancur. Nah, kalau teman-teman pernah ke Mesir, ke Gunung Sinai, siapa di sini pernah naik Gunung Sinai? Angkat tangan. Oh, di sini ada. Pak Sena pernah naik ya? Pak Sena pernah naik ya? Ada ya pasti ya? Oh ya. Jadi kan saudara rasakan naik Gunung Sinai kan nggak gampang. Saya udah berapa kali ke Israel, cuma naik 1 kali aja, saudara. Nggak mau naik lagi. Ya, saya udah berapa kali ke sana, tapi saya nggak pernah mau naik lagi, saudara. Sekali aja cukup lah. Nah, Musa itu 2 kali. Karena terjadi kejadian itu, lembu emas itu, mereka Musa marah, dibanting itu, loh batu itu hancur, pecah. Akhirnya mau Musa harus ketemu Tuhan lagi, ganti yang baru. Nah, ini kan kita, kemarin saya khotbah di gereja kan, saya bilang bicara belajar ke Israel ya, belajarlah sampai Israel. Nah, yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, Bapak Ibu. Nah, Tuhan ganti 10 hukum perintah Allah ini ya kepada hukum kasih. Ketika saya baca ayat hukum kasih ini di beberapa waktu yang lalu, saya nangis Bapak. Kenapa saya menangis? Seperti Tuhan bicara sama saya, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu? Coba deh Bapak Ibu, saya ngomong begini, Anda coba periksa hatimu. Apakah benar hari ini Anda masih mengasihi Yesusmu, Tuhanmu itu dengan segenap hati enggak? Dengan segenap kekuatannya enggak? Dengan segenap akal budimu enggak? Ya, Anda sendiri yang tahu pertanyaan ini. Ingat ketika Petrus ditanya Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ketika Yesus bicara kepada Petrus yang pertama kali bertanya seperti itu, Petrus masih kencang suara, iya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi ternyata Yesus tidak cukup sekali, tanya lagi yang kedua kali ya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Mulai agak pelan suaranya, iya Tuhan, aku mengasihimu. Ternyata nggak cukup, 3 kali Yesus tanya lagi, apakah kau mengasihi aku, Petrus? Baru dia agak tersendat, dia jawab, iya Tuhan, aku mengasihi, sampai dia nangis pasti. Gembalakanlah domba. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya dibawa kepada Tuhan sebagai gembala-gembala. Walaupun Anda mungkin di dalam gereja bukan seorang gembala, tapi Bapak Ibu teman-teman bicara amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu adalah tugas Anda sebagai murid Yesus, sebagai gembala-gembala yang punya hati mengasihi jiwa-jiwa. Nah, apakah kita mengasihi teman-teman orang-orang kita? Saya
saya beberapa waktu terakhir ini kan ada pilkada ya. Pilkada ini saya doain calon-calon pemimpin ini, dua Bekasi gitu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa pendeta katakan, ngapain nih doain yang satu gitu kan? Nah itu dari partai ini gitu kan. Jadi saya bilang, kita diutus bukan untuk orang yang baik-baik saja. Kita diutus juga untuk orang-orang mungkin berseberangan dengan kita. Saya hamba Tuhan. Kalau disitu doain, saya doain aja sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, supaya mereka percaya kepada Yesus. Ketika saya berdoa dalam bahasa roh, saudara, ini calon ini nangis ya. Saya ada yang hadir banyak-banyak itu, yang hadir berapa ribu orang. Yuk kita berdoa, yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Saya doain, dia nangis. Roh Kudus jaga dia pasang. Katakan amin. Itu tanggung buat Tuhan. Urusan menang kalah kan bukan urusan saya. Saya mendoakan. Siapapun pemimpin kota Bekasi, kita percaya itu dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang memilih para pemimpin. Ya. Daniel ada di mana, saudara? Daniel ada di kerajaan Firaun. Ada ya kan, Nebukadnezar. Ya. Saudara lihat, mereka ditaruh di dalam kerajaan-kerajaan yang orang-orang itu nggak percaya Tuhan. Tapi ditaruh situ untuk apa? Untuk membawa kebaikan Tuhan dinyatakan. Ya, kalau Yusuf ada di dalam Mesir, Firaun kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dimanapun Anda ditaruh tempatkan, kita harus jadi terang kan, membagi kasih Yesus supaya kasih itu bisa dilihat oleh orang-orang yang percaya Yesus. Yesus katakan, aku datang untuk siapa? Untuk orang berdosa, bukan untuk orang baik-baik. Nah, kalau nggak ada yang datang kepada orang berdosa, siapa yang mau menyelamatkan mereka? Saya mau memberitakan Yesus kepada mereka. Nah, sayangnya kebanyakan kita sekarang jadi takut untuk menginjil, ya, untuk pergi menginjil kepada tempat-tempat lain itu. Nah, jadi kita nggak berani bicara kepada teman-teman. Mungkin ada dari saudara-saudara tempat ini yang punya teman-teman ya dekat, mungkin non Kristen atau nggak seiman. Anda berani nggak menyaksikan Yesus kepada mereka? Banyak kita kan diam bungkam, kita takut. Kenapa? Kita takut dianggap mengkristenkan mereka. Tapi Anda tahu nggak konsekuensinya? Kalau Anda nggak menginjil, temanmu itu, sahabatmu akan binasa. Kalau mati masuk neraka. Sebab keselamatannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu kan jelas. Ya. Bahkan di Markus katakan, barang siapa percaya selamat, gak percaya dihukum. Jelas. Jadi seringkali mungkin agama sebenarnya katakan kekristenan itu eksklusif. Emang keselamatan hanya sama Tuhan Yesus saja. Mereka katakan kita eksklusif. Tapi saya nggak peduli Bapak Ibu. Ketika saya kerja, selesai kuliah, saya cari kerja, saya bilang sama Tuhan Yesus, sama Tuhan doa saya, Tuhan berikan saya pekerjaan di tempat, kalau tidak ada persekutuan doa tempat itu, saya bikin persekutuan doa. Nah akhirnya saya dikasih tempat di sebuah bank, saya kerja, betul belum ada persekutuan doa. Akhirnya saya bikin persekutuan doa, karena apa? Karena itu janji saya sama Tuhan. Nah, saya cari teman-teman Kristen di dalam kantor itu yang bisa saya ajak doa sama-sama. Nah, akhirnya terkumpul beberapa anak Tuhan di situ, kita bikin. Kalau Jumat mereka sembahyang, kita berdoa.
Kebanyakan kita kan mereka sembahyang, kita ngobrol-ngobrol. Karena kita nggak sembahyang. Dan itu ngobrol negatif lagi, ngomongin orang. Ngaruhnya dulu lagi begitu sih. Aduh, maka saya tahu ada sayang banget waktu kita. Jadi kita bikin persekutuan. Saya bikin persekutuan itu akhirnya kepala cabang saya, pimpinan saya juga ikutan. Apa yang terjadi? Ya, tempat cabang saya bekerja itu jadi selalu labanya nomor 1 setiap tahun. Ya, karena tempat saya itu adalah cabang induk sudah di Kuningan. Nah disitulah jadi saya lihat, oh Tuhan nyatakan, kalau ada Tuhan di sana, hadir di situ, maka Tuhan berkati. Dan Tuhan buktikan kasihnya kepada saya, itu yang terjadi. Tapi saya nggak kerja lama-lama. Ketika saya mau diangkat untuk disekolahkan, ternyata Tuhan panggil saya keluar. Untuk apa? Untuk melayani dia. Nah akhirnya saya tanya Tuhan, itu saya uji akhirnya karena itulah saya rasakan benar dari Tuhan, saya beranikan diri untuk keluar. Saya keluar, rupanya saya masih bandel, coba cari kerja tempat lain. Saya kan S1 nih, sarjana Tuhan, masa gue mau jadi hamba Tuhan? Saya cari kerja tempat lain, gak diterima Bapak Ibu. Dipanggil, wawancara semua, gak diterima. Yang paling akhir adalah saya dites, saya ada diterima. Ya, saya nggak sebut perusahaan apa, tapi ini perusahaan retail. Saya diterima, saudara. Ketika saya diterima di situ, ternyata karena perusahaan di perusahaan retail, hari Minggu harus kerja. Wah, minta ampun, berarti ini gue nggak usah gereja. Liburnya hari biasa gitu gantinya. Hari Minggu kerja. Saya bilang, waduh, saya bilang ini ujian nih, saya bilang cobaan nih. Saya bilang sama istri saya, saya nggak bisa masuk ini. Akhirnya saya tidak pernah injak sekalipun tempat itu, saudara. Waktu saya sudah dikasih absensinya, kamu tinggal masuk, ini absensimu, kerja sana. Gajinya lebih besar, tapi harus nggak pernah injak tempat itu, saudara. Nah, itulah saya melayani Tuhan setelah itu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan Tuhan pelihara saya, karena saya tahu bos saya siapa? Tuhan Yesus. Kita tangan buat Tuhan hari ini. Ya, nah dari situ sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya. Ya, anak saya satu dokter lulusan, yang kedua lulusan dari internasional, saudara. Yang terakhir dia kuliah di Swiss 1 tahun. Kok bisa ya? Ya itulah karena Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi dari situ kita lihat kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan Anda. Amin. Apapun situasinya, apapun keadaannya, pasti Tuhan akan tolong kita. Karena itu janji Tuhan. Yang penting adalah kembali kepada apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, kasih itu adalah sebagai bukti iman, Bapak Ibu. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bayangkan Bapak, kalau kita nggak bisa saling mengasihi, berarti kita bukan anak-anak Allah nih. Makanya kalau di gereja selalu ada perselisihan. Aduh, saya bilang ini kita kok nggak ngerti kebenaran firman. Padahal Tuhan suruh kita saling mengasihi ya. Tapi memang nggak gampang, karena kita ada di dalam perkumpulan komunitas ini kan, latar belakang Bapak Ibu teman-teman kan beda-beda. Ya. Nah, karena latar belakang berbeda-beda ini untuk menyatukan, menyamakannya nggak mudah. Yang bisa menyatukan itu adalah memang kasih Yesus. Jadi kasih Yesus itu adalah dasar dari kehidupan iman kekristenan kita.
Kalau nggak susah untuk bisa unity, sama-sama berjalan. Kadang-kadang punya teman yang nyebelin lagi. Nah kalau udah punya teman nyebelin gimana nih bicara kasih? Nah, ayo, nggak mudah kan? Tapi kalau Anda mengasihi kan Anda bisa lebih sabar, lebih menjaga diri, bisa menerima kekurangan temannya. Kan gitu kan? Coba dibicara suami istri. Kenapa Anda bisa langgeng sampai hari ini suami istri? Apa sih landasannya? Kan karena mengasihi kan? Kalau udah nggak kasih lagi ya udah tinggalin aja kan gitu kan? Maka itu kan banyak KDRT terjadi kan. Akhirnya terjadilah pada perceraian. Bapak Ibu, maka itu saya juga baru pulang sebelum saya ke Yerusalem, saya dari Eropa. Nah di Eropa ini saya lihat ini kan kekristenan ya, masyarakat Eropa identik dengan kekristenan. Jadi kalau saya pergi ke satu tempat saya tanya Tuhan, Tuhan kasih lihat sesuatu buat saya. Nah ketika saya ada di Belgia, lalu ada pernikahan, wah saya pikir luar biasa nih pernikahan. Saya mau lihat gitu. Nah karena ini dalam lapangan begitu, gereja kan gede-gede dong di Belgia atau di Eropa kan. Tapi kosong, gereja kosong. Nah akhirnya ada pernikahan itu jadi ada rame-rame, lalu rupanya ada satu pasangan yang di lapangan begitu, bukan di gereja, jadi di lapangan. Nah ketika saya lihat di situ, kita menarik juga mau lihat kan. Ternyata yang pasangan pakai baju pengantin wanita bewokan. Tangannya berulur. Ya saya nggak bisa tayangin ya. Saya kaget ini benar-benar. Happy senang. Mereka udah nggak jadi ini lagi. LGBT sudah marah kan. Dan gereja juga harus memberkati. Karena sudah ada undang-undangnya. Kalau enggak dihukum pendetanya. Ini ngeri kan? Untung saya nggak pendeta di Belgia. Gua ada di Bekasi. Di Indonesia. Makanya masih mending kita di Indonesia loh. Ya, jadi Indonesia ini walaupun seperti ini masih ada takut akan Tuhan. Maka Indonesia adalah orang atau bangsa yang diyakini ya itu adalah bangsa yang terakhir untuk lawatan Tuhan. Ya Indonesia nih Bapak Ibu beruntung kita ada di Indonesia. Ya makanya kita doa untuk Indonesia, maka terjadilah banyak hal di Indonesia hari-hari ini yang saya sedang kerjakan waktu sekarang ini, karena kita adalah bangsa yang terakhir di mana Tuhan pakai lawan. Seperti Anda ini orang cinta Tuhan nih, kita ada sama-sama beribadah seperti ini kan Anda cinta Tuhan pastinya. Ya, sehingga kita bisa sama-sama. Nah inilah Tuhan lihat. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian bagi yang belum percaya Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, percayalah nanti ketika Indonesia dilawan Allah, jadi kekristenan di Indonesia sekarang grafiknya naik. Ya, jadi yang mereka sudah turun, kita yang naik. Ya, datanya. Jadi ini yang memang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menjangkau orang-orang kita yang belum percaya Yesus. Nanti dari sini baru lari lagi ke Amerika, Roh Kudus, lalu masuk ke Yerusalem. Kalau udah naik masuk ke Yerusalem, artinya Tuhan datang. Karena Tuhan naik di surga dari Yerusalem, dia akan turun di Yerusalem ke bumi, menjemput orang-orang kudus. Pastikan Anda ada di sana, bukan? Jangan ada ketinggalan di teman-teman di sini. Maka harus kembali kepada kasih Tuhan, karena kasih itu sebagai bukti iman kita kepada Yesus. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 begini. Kasih itu mengalahkan segalanya, poin yang ketiga. Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa kasih segala karunia pengetahuan tindakan menjadi sia-sia. Katakan ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara lihat ya. Jadi kalau kita bisa mengatakan kita mengasihi, ya, walaupun Anda bisa berkata-kata pakai bahasa malaikat, waduh, semua bahasa. Tapi kalau nggak ada kasih, sama dengan gong, ya, omong kosong. Maka itu saya nangis Bapak Ibu. Ya, bicara kasih kepada Allah tuh Tuhan sempat tanya, apakah kau mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akan budimu? Saya nangis. Sebenarnya Tuhan tuh mengingatkan saya. Saya ingin malam hari ini juga Anda diingatkan Tuhan dalam hal ini, Bapak Ibu teman-teman. Ya, Anda boleh hebat, boleh pintar, boleh kaya, boleh artinya terkenal, tapi kalau Anda nggak memiliki kasih, ya udah, nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Nah, karena kasih mengalahkan segalanya. Kasih adalah inti dari segala sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya. Katakan amin. Ya. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan kasih itu adalah pengorbanan Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengarahkan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar Tuhan tuh udah nyaman di sorga Bapak Ibu. Anda bisa kebayang nggak sorga seperti apa? Di sorga kan Tuhan itu kan disembah. Di sorga Tuhan itu dilayani. VVIP banget Tuhan di sana. Tapi Dia turun ke bumi untuk melayani Anda dan saya. Kurang aja dengan kita ini. Harusnya kita melayani Yesus, melayani Tuhan. Di surga Dia dilayani para malaikat. Sekarang Tuhan datang ke dunia melayani kita. Bayangkan sampai mati di atas kayu salib. Caranya paling hina lagi. Ya. Dicaci maki, ya, dicambuk. Saudara kalau lihat gambar cambuk Yesus itu kan cambuknya kan bergerigi, tajam gitu kan, ada bola-bola besinya. Wih, ngeri banget saudara. Sampai maka itu ketika Yesaya katakan wajah Yesus nggak tampan lagi, nggak kelihatan wajahnya. Kenapa? Karena Yesus sudah babak belur, pikul salib, jalan Via Dolorosa, jatuh karena lemah, berdarah-darah, ketiban salib. Makanya ketiban salib. Dan kalau kita lihat sejarah Alkitab, Yesus dipegang salib itu dia diikat tangannya. Jadi kalau sampai jatuh kan nggak ada pegangan kan? Nah kalau jatuh apa dulu yang kena? Mukanya, wajahnya hancur, kena. Mending tanah lantai begini licin. Berbatu-batu Via Dolorosa. Sekarang kalau kita ke sana memang udah bagus, licin. Tapi kan dulu berbatu-batu gitu. Dalam kondisi berdarah-darah, sakit, susah payah, pikul salib pula, jatuh dia, diiban salib, wajah dulu, hancur babak belur. Kalau Anda masih bisa lihat Yesus di gambar-gambar seperti itu mah dibagus-bagusin aja. Sejarah Alkitab itu udah babak belur Yesus. Sampai akhirnya kan dia udah nggak bisa lagi, ada Simon dari Kirene kan, suruh gantiin pikul salib Yesus untuk saya ke Golgota. Nah, makanya kalau Anda ke Yerusalem atau Anda ke Israel tuh lihat begitu, Anda akan dibawa ke Simon dan lebih. Anda akan lihat sendiri kondisi situasi ya seperti apa Yesus itu pada waktu itu dia ada di sana. Nah, itu akan membawa kasihmu lebih lagi, cintamu. Karena itu akan membuka mata iman kita, mata rohani kita, mata jasmani kita untuk melihat fakta dan kenyataannya seperti itu. Anda akan semakin jatuh cinta mengasihi Tuhan. Ya, saya hari ini ya saya katakan saya nggak pernah berani nonton film
the passion itu sampai habis tuh. Karena saya nggak tahu ada penderitaan Yesus. Saya nggak tahu ada penderitaan Yesus. Maka saya nggak pernah bisa nonton itu sampai selesai. Ketika Yesus dicambuk, dianiaya, dipukul, berdarah-darah, dia tidak membalas kan. Padahal kalau dia membalas kan gampang aja, namanya Tuhan kirim malaikatnya, kan selesai. Tapi apa? Demi menyelamatkan dosa umat manusia. Yaitu Anda dan saya juga, termasuk di dalamnya. Jadi karena begitu besar kasih Allah itu benar-benar nyata, Bapak Ibu, kasih Tuhan. Nah ini saya tertanamkan di hati saya, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ini menjadi perisai dalam diri saya, hidup saya, ketika saya jalan hari-hari hidup saya, supaya kita selalu berjaga-jaga, waspada, jangan sampai kehilangan kasih itu pada Tuhan. Kalau tidak, kita akan lemah, kita akan hilang kasih. Nah kalau sudah hilang kasih, akhirnya kita akan kembali kepada dunia kita. Akibatnya apa? Kita bisa tinggalkan Tuhan, bisa murtad. Kenapa? Karena dunia yang begitu luar biasa. Ya, saudara belum pernah kan? Karena Yesus, karena Anda berdarah-darah kan? Belum pernah, saudara. Pernah nggak Anda ikut Yesus sampai dicaci maki, dipukul atau ditusuk gitu? Satu kali teman saya waktu remaja, dia ada acara retreat di gerejanya. Satu kali ketika di retreat itu di daerah puncak, lalu tempat dia retreat itu dikepung massa. Nah kejadian itu membuat dia kan panik kan, takut kan. Dia lari, dia sembunyi, tapi ya ketahuan juga nggak bisa ditangkap. Dia digebukin, ini wanita lagi, bukan laki-laki, gadis ya, waktu itu masih gadis. Tetapi yang aneh dia bilang sama saya ya, Sam, aneh loh, gue dipukul babak belur tapi gue nggak rasa sakit. Hah? Aneh dia bilang, gue dipukul babak belur begitu, berdarah-darah, tapi nggak ada rasa sakit loh. Nah ini yang hebatnya nih, katakan amin. Kita tangan dulu buat Tuhan. Tuhan yang jaga, melindungi dia, memang sepertinya tetap mengalami aniaya, tapi nggak rasa sakit. Ini yang aneh nih. Jadi membuat saya lebih berani, Bapak Ibu, karena kesaksian teman saya, oh apa gitu ya? Jadi timbul keberanian saya, apa yang gue takut ya, ada Tuhan. Nah itu kan kesaksian teman saya, dibuktikan seperti itu. Bukan kata orang lagi yang saya nggak kenal, ini teman saya sendiri. Nah mari Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk. Saya rasa ini benar menjadi mengingatkan kita semua malam hari ini. Karena kita sedang masuk bulan Natal, bulan Desember, kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Marilah bawa hidup kita mengakhiri tahun ini dengan kasih Tuhan dan memasuki tahun yang baru dengan kasih Tuhan yang baru. Supaya apapun yang Bapak Ibu teman-teman alami sepanjang tahun 2024 ini, baik buruk, senang, susah, enak, apapun, kita lihat kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi Anda dan saya, mengasihi kita semua. Supaya kita mulai lebih lagi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Dengan cara beritakan kabar baik. Ya, banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, seperti di Eropa tadi yang saya sebutkan. Ya, mereka mula-mula percaya Tuhan, sekarang hilang, gereja kosong. Anak-anak muda mereka nggak ada lagi ke gereja. Banyak kan mereka malah ateis, tidak percaya Tuhan. Orang-orang Eropa yang masih percaya Tuhan, yang orang-orang yang tinggal lansia-lansia aja, orang-orang tua. Yang muda-mudanya udah kerja cari duit, senang-senang aja. Ya. Ketika saya ada di Amsterdam, satu jalan, kan karena udara cuaca dingin waktu kemarin itu kan dingin, jadi mereka pada merokok, bawa asap rokok. Dan ternyata membuat saya, kepala saya pusing. Kenapa? Anak saya bilang, Pak, ini ganja, Pak. Bukan rokok biasa.
pantas gua pusing. Karena di sana ganja itu legal. Masa saya pusing ya, wah, cepet-cepet pergi dari ruangan dari tempat ini. Rusak semuanya, rusak apa? Nah, ini satu buat kita pesan ya supaya jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Yang awal jangan menjadi yang akhir. Sementara nanti yang akhir yang belum percaya Yesus mereka gebu-gebu. Kita yang sudah lama ikut Tuhan dari lahir mungkin Kristen hilang. Tapi itu kata Tuhan Yesus, maka hati-hati Bapak Ibu. Ini Yesus yang bicara. Apa yang Yesus katakan, firmankan itu bisa terjadi. Saya ingatkan sama teman-teman pendeta, saya ingatkan pada teman-teman hamba-hamba Tuhan, hati-hati kita yang awal nih, jangan sampai nanti yang akhir. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Ada teman saya yang jatuh, saudara. Jatuhnya kemana? LGBT, saudara. Heran deh. Sudah diberkati, pelayanannya bagus, hebat. Anak LGBT, saudara. Kenapa? Karena dia punya pelayanan, kemungkinan ya, dia punya pelayanan di Thailand. Ya. Dia melayani kaum LGBT. Nah, akhirnya ketarik juga dia. Kena dia. Sebetulnya dia seorang contoh teladan saya juga, teman saya ini. Karena dia lebih senior dari saya. Maka saya nangis. Ketika saya dengar itu saya nangis. Dia salah satu contoh teladan saya sebetulnya. Kakak rohani saya lah. Tapi dia jatuh LGBT. Wah, dari situ saya hati-hati berharap. Lebih harus waspada, berjaga-jaga, berdoa. Karena tidak ada yang kuat. Sesungguhnya tidak ada yang kuat. Maka kita minta kekuatan Allah. Dan penting Bapak Ibu teman-teman punya komunitas yang benar. Nah, ini komunitas Anda juga di sini, di gereja, persekutuan, komunitas Anda. Anda beruntung kalau punya teman-teman yang cinta Tuhan. Anda akan ke bawah, ketarik ke sana. Energinya positif. Tapi kalau Anda punya teman-teman di luar sana yang tidak berjalan dengan Tuhan, hati-hati. Jangan terlalu bergaul dekat. Kalau Anda nggak kuat, fatal, berbahaya. Kan dia tarik menarik. Ya, tarik menarik, saudara. Ya. Maka ada satu hamba Tuhan bilang gini, Injilin lah yang PSK. Aduh, diinjil pas. Kan itu kan perlu diinjilin. Jatuh dalam dosa. Jangan coba-coba, nggak Tuhan suruh. Benar? Kalau nggak Tuhan suruh, jangan. Kalau Tuhan suruh pasti Tuhan perlengkapin. Ya, lebih baik menghindar kalau nggak Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh pasti Tuhan kasih perlindungan ekstra. Amin. Nah, saya rasa inilah yang Tuhan mau. Tapi yang terakhir saya katakan dari 1 Yohanes 3:18 dikatakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, kasih sejati terlihat dalam tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Nah, jadi kita harus menjadi pelaku, bukan hanya kata-kata, tapi juga dalam tindakan, perbuatan kita. Supaya apa? Supaya menjadi terang. Ya, saksi bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, saya rasa ini cukup buat kita malam hari ini. Hanya saya ingat kembali, mari kembalilah kepada kasih Yesus yang mula-mula itu dalam hidupmu. Ya, Anda mungkin yang pernah bertobat pertama kali itu percaya Yesus, coba rasakan seperti apa, saudara. Dan sekarang bandingkan dengan sekarang Anda sudah sekian puluh tahun mengikuti Yesus, bagaimana kasihnya? Coba ingat waktu Anda percaya Yesus pertama kali itu seperti apa kita mengasihi Tuhan, menggebu-gebu. Nah, sekarang jatuh cinta sekali lagi. Supaya rohmu berkobar-kobar, Anda tetap semangat ikut Tuhan. Katakan amin. Kita akan bertuan. Makanya ada perjamuan kudus.
Kudus. Kita bangkit berdiri, kita undang saja satu bunyi. Ini saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak hilang. Ya kasih-Nya secara kuasa, oh Yesus, cinta bersama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak hilang. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk bersekutu dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Masing-masing Anda, kita semua berdoa. Jika ada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, mari kita berdoa minta ampun bersama Tuhan. Kita mau bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan malam hari ini. Sebab ini adalah tubuh dan darah Yesus yang hari ini kita akan lakukan bersama-sama. Makan tubuh dan minum darahnya lewat lambang roti dan anggur ini. Sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, kita harus dilayakkan Tuhan lebih dahulu, supaya kita makan minum dengan cara yang benar. Maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ura basika dada bokanda basaka. Tuhan Yesus, kuduskan kami. Ampuni kami Bapa, hamba-hambamu, anak-anak umatmu. Masing-masing berdoa. Jika ada kesalahan kami, sucikan dan kuduskan hari ini Tuhan. Dengan darah Yesus Kau tebus kami, Kau kuduskan kami, dan Kau benarkan kami Tuhan. Sehingga malam hari ini ketika kami makan perjamuan kudus, makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Yesus lewat lambang roti dan anggur ini dengan cara yang benar, maka berkat itu akan turun atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang miskin diperkaya Tuhan, yang tidak ada jalan dibukakan jalan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami siap untuk bersama-sama makan tubuh dan darah Yesus pada hari perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Yesus, amin. Darah-Mu Yesus,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atas ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur Tuhan. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya Bapak Pendeta Samuel Hanadia diberkati. Boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan, puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan sekali lagi Bapak puji nama Tuhan. Saya berikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan bersyafaat bersama. Segala hormat, puji-pujian dan ungkapan syukur senantiasa hanya bagimu ya Bapa di sorga, dalam putramu Tuhan Raja dan Juru Selamat hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Besar anugerah, rahmat, kemurahan-Mu yang tidak pernah habis kami nikmati Tuhan. Hari lepas hari, minggu ganti minggu, bahkan bulan ganti bulan, kami ada di penghujung Desember 2024. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang malam hari ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mencurahkan anugerah berkat melimpah dalam setiap langkah kakinya. Terlebih Tuhan, di dalam hamba-Mu ini menjadi perpanjangan tangan kuasa-Mu untuk terus memberitakan kebenaran-Mu. Kami percaya ada tangan Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga, rumah tangga, bahkan anak-anak Tuhan. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa benar Tuhan, kasih-Mu tidak ada batas. Kasih-Mu adalah kasih agape yang tidak bisa kami balas. Oleh kasih itu Tuhan, setiap kami ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah banyak pergumulan hidup, di tengah banyak hal, Engkau yang menghadirkan kasih itu, yang memberi setiap kami kekuatan untuk kami mengalami dan terus boleh mempraktekkan kasih yang sesungguhnya itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami butuh anugerah-Mu Roh Kudus untuk kami boleh belajar hidup di dalam kasih. Secara daging manusia kami semua terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, menghadirkan kuasa kebenaran di dalam Roh Kudus-Mu, memampukan setiap kami ini Tuhan terus boleh belajar dari setiap hal yang kami hadapi hari-hari ini. Tangan kuasa-Mu bekerja atas hidup setiap kami. Terlebih khusus di tengah-tengah komunitas kecil di tempat ini, di tengah-tengah PD Immanuel Tuhan, kami tetap percaya bahwa ada tangan kebesaran Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah persekutuan doa kami. Kami tidak hanya datang ibadah rutinitas, kami tidak agamawi, kami tidak KTP Tuhan, tapi kami mau terus belajar dari kasih itu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memberkati bangsa kami, negara kami, Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan buat pilkada yang sudah boleh dilewati. Kami percaya selalu ada kedaulatan tangan Tuhan atas negeri ini. Semua yang sudah terpilih, Tuhan berkati untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan atas setiap kepala-kepala daerah Tuhan, baik itu gubernur, wakil, atau juga wali kota sampai pada bupati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang hidup, yang izinkan Roh Kudus menyatakan hikmat-Mu, menuntun, memampukan setiap orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ada roh takut akan Tuhan terus bergelora atas bangsa ini Tuhan, atas pemerintah kami, atas setiap lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau izinkan kuasa Roh Kudus berkarya, sehingga setiap lembaga-lembaga tinggi negara kami pun, setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan pun boleh terima, boleh ada dan dipimpin oleh roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia. Kami percaya shalom Tuhan senantiasa hadir atas bangsa ini. Sudah terbit terang Tuhan atas negeri ini. Mari Bapa pakai setiap kami yang ada di PD Immanuel untuk terus menyampaikan terang Tuhan dimanapun kami ada. Ajari kami Tuhan, untuk terus melalui kasih yang kami terima daripada Tuhan, kami boleh menjadi terang dari keluarga kami Tuhan, dari kehidupan komunitas,
bahkan dimanapun kami ada jiwa-jiwa yang Tuhan percaya dalam hidup setiap kami. Mari Roh Kudus perlengkapi setiap kami, supaya kami Tuhan boleh berfungsi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan Yesus, PD Immanuel secara khusus di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terlebih yang paling dekat Bapa, kami akan bersuka cita untuk bersyukur di dalam Natal kami Tuhan. Mari Bapa, campur tangan-Mu, kuat kuasa-Mu, terang Roh Kudus-Mu, itu yang kami butuhkan untuk segala sesuatu yang kami sedang persiapkan. Bahkan pada saat hari Tuhan, dari pergi sampai kembali ke tempat ini lagi Tuhan, biar campur tangan Tuhan yang menuntun setiap kami. Mari Tuhan, kami butuh Roh Kudus, kami butuh anugerah untuk mempraktekkan kasih ini Tuhan. Kami secara daging gak bisa, tapi kalau Roh Kudus yang memampukan kami, maka Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimulai dari komunitas kami Tuhan, kami mau belajar. Malam ini kami juga berdoa Tuhan, bahwa setiap pengurus, setiap jemaat di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, ikat setiap anggota tubuh Kristus di tempat ini. Semakin hari Tuhan kami diikat di dalam belenggu kasih Kristus yang luar biasa, yang terus memampukan kami Tuhan. Kami bertumbuh-tumbuh di dalam iman, karakter, percaya kepada pribadi Allah dalam Yesus Kristus. Itu lahir dari kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Bapa, terlebih khusus kami bawa setiap letih lesu, beban berat. Nah, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini secara khusus hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawa setiap letih lesu, beban berat yang sedang dialami oleh setiap tubuh Kristus di tempat ini. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, bahwa kami tidak semakin menjauh, tapi kami mendekat, melekat, bergantung, tetap berharap. Meskipun hari-hari ini tidak mudah, meskipun apa yang kami lihat dengan mata tidak seperti yang kami mau, tapi kami mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang baik, dan selalu Engkau adalah satu-satunya Allah Bapa yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Melalui badai kehidupan, melalui masalah, melalui pergumulan, setiap kami dibentuk untuk bertumbuh benar di hadapan Tuhan. Kami punya pengenalan dan mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus itu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, Ko Yosef, Ko Simon Tuhan, yang hari-hari ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah-Mu, Kau sudah tebus setiap kami. Bahkan Ko Simon, Ko Yosef juga Tuhan diangkat, bangkit oleh Tuhan untuk menikmati kuasa kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari-hari ini mereka ada dalam kelemahan tubuh, tangan Tuhan sedang bekerja. Dan waktu tangan Tuhan bekerja, kebaikan mutlak bagian yang kami terima, termasuk Ko Simon dan Ko Yosef Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa darah-Mu, darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah yang sudah tebus setiap kami. Kami percaya Tuhan, melalui kondisi, keadaan, kelemahan tubuh yang ada, Engkau sedang bertatap muka Tuhan. Engkau sedang menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan Ko Yosef, mengalami Tuhan, mengalami kasih-Mu. Engkau sedang bertatap muka dengan Ko Simon Tuhan, sehingga mereka tahu Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat yang hidup dan benar. Kesembuhan itu terlalu mudah bagi tangan Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi tangan-Mu Bapa. Kau sanggup membelah lautan, Kau menyatakan kasih-Mu bagi umat pilihan-Mu. Tidak ada yang sukar, bahkan di padang gurun sekalipun Kau sanggup sediakan mata air itu bagi umat-Mu. Kami percaya Bapa, di dalam kehidupan, di dalam situasi, di dalam keadaan yang tidak semakin mudah ini, kami akan terus memandang pribadi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur, tidak pernah berhenti kami bersyukur. Bahkan kami bersyukur buat kota kami Bekasi. Kami percaya Tuhan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang didasari oleh kebenaran-Mu, itu yang Tuhan kerjakan di kota Bekasi. Tuhan pakai gereja Tuhan, tubuh Kristus yang ada di Bekasi ini menjadi perpanjangan tangan-Mu. Mari Tuhan, termasuk kami yang ada di PD Immanuel, pakai kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, ajari kami, perlengkapi kami, dan bawa kami berjalan di dalam terang. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya ini kami datang minta ampun Tuhan Yesus atas setiap pelanggaran, dosa, kelemahan, kegagalan kami, bahkan kesombongan, kedagingan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami, sucikan kami, tahirkan kami di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami malam hari ini. Kami percaya waktu kami bawa bukan di dalam nama yang lain, dengan hati yang percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, buka hatimu, terima berkat Tuhan menyempurnakan ibadah kita di malam hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, rekan-rekan sekerja Allah, pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan yang indah dan bersama anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita sekalian orang-orang yang permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah melawat ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya pada saat malam hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita Tuhan karena kebaikan daripada-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan menerima berkat jasmani yang berupa makanan minuman Tuhan yang akan kuat kuasa-Mu bagi makanan kami. Sucikan, kuduskan makanan kami menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.